Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2025. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan panjang umur sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan ta'lim rutin setiap hari Rabu. Mudah-mudahan pengorbanan ibu, perjuangan ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Baik ibu-ibu, sebelum kita ta'lim seperti biasa marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai dengan baca istighfar, syahadat kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, diampuni dari segala dosa-dosanya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaa'us tsawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, juga sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir karena ada halangan. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, diberikan rezeki yang banyak, halal, barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Juga semoga rumah tangga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya untuk orang tua kita, Ma'om sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan. Mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan seperti sedia kala. Ya, mudah-mudahan bisa berkegiatan lagi ya dengan kita. Siapa lagi, Pak? Kakaknya Mama Ian ya, yang sedang sakit juga. Terus tadi siapa, Uni ya? Kakak itu siapa nih? Oh, kakak paling tua. Iya.
bapaknya Jahira. Iya. Oh. Kenapa nih? Lambung katanya ya. Iya, sekarang tuh ya penyakit GERD. Apa sih? GERD. Ya, lambung ya. Ya, mudah-mudahan ya kita juga adalah sebuah peringatan ya untuk kita semua bahwa ya penyakit lambung ini, kalau udah lambung kan itu tempat lumbung ya, tempat penyimpanan semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara, dan memang itu ada apa namanya, ada andil kita ya, untuk bukan untuk ya, ketika kita sakit ya memang ada kelakuan kita yang mungkin membuat lambung kita sakit ya. Diantaranya mungkin yang sering terjadi pada kita itu akibat kesibukan ya, itu lupa makan, telat, jadi akibatnya ya begitu. Ya, pokoknya yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan juga. Ya saya yakin di dalam hati setiap kita tuh punya keinginan, harapan, asa terpendam. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala cepat kabulkan ya. Anak-anak kita yang sedang menempa pendidikan di pesantren, di perkuliahan, di sekolahan, semoga Allah berikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan, jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan momongan ya, barangkali banyak di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan anak atau momongan yang solih dan juga solihah. Juga semoga ini bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan pada bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi Baik ibu-ibu jamaah ta'lim al-juziyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya memang tahun ini tuh begitu istimewa ya Bu. Istimewanya kenapa? Karena menurut Syiah sendiri ini tahun ini antara bulan Hijriyah yaitu Rajab itu berbarengan dengan Januari ya. Kemarin tanggal 1 Januari pun juga itu adalah tanggal 1 Rajab. Kebetulan kemarin malam tahun baru itu saya ditugaskan ada acara di Tamrin sana, Jalan Tamrin di kantor Sinarmas. Saya ikut membantu salah seorang teman ya, mau nggak mau kan di sana pusat perayaannya tuh di sana ya. Sepanjang Jalan Tamrin tuh sampai HI, kemudian Senayan tuh ramai bener Bu kemarin. Ada 14 panggung ya. Tapi saya lihat perkembangannya itu, kalau dulu ada keramaian begitu kan orang-orang pada mabok ya, pada bau minuman. Nah sekarang tuh lebih tertib Bu. Sekarang lebih lebih orang-orangnya tuh nggak kayak zaman dulu gitu, nggak menakutkan. Nah ketika pesta kembang api itu kan begitu dahsyat ya. Sumpah sih ya nggak ikut videoin atau apa ya. Cuman yang terbersit dalam hati si A itu ya, mudah-mudahan di tahun baru ini yang berbarengan dengan tanggal 1 Rajab gitu ya, ini semoga menjadi momentum Bu. Karena walau bagaimanapun juga benar itu bulan Januari, Februari itu memang bukan bulan kita ya. Tetapi mau gimana lagi, mau nggak mau tetap bulan itu kita pakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau ditanya sanubari kita lebih hafal terhadap bulan nasional daripada bulan Hijriyah. Ya maka oleh karena itu bukan masalah perayaannya, tapi ini adalah masalah tentang waktu gitu.
Terkadang kita pun juga menghitung waktu itu nggak memakai hijriah ya, makanya Masehi kadang-kadang. Coba Miza sekarang sok dari awal tahun bulan hijriah, ayo Miza. Tuhnya. Ayo Bu Yoyon dari bulan 1 sampai 12. Tuh, kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Miza, jadi Rajab itu bulan keberapa? Tuh kan. Ya? Betul, Rajab adalah bulan yang ke-7. Jadi sekali lagi, bukan masalah pada perayaan tahun barunya ya, Bu. Itu memang bukan tahun kita. Ini kita masalah tentang hitungan waktu ya. Kadang kita kan menghitungnya selalu dengan memakai bulan Januari Februari ya, tahun 2024, 2025. Ini masalah waktunya, masalah renungan kita waktu. Maka kemarin hari yang istimewa tanggal 1 Rajab berbarengan dengan tanggal 1 Januari 2025, maka ya kita atau harus ada perubahan daripada sebelumnya. Maka saat kembang api itu pesta ya, saya berpikir dan berniat dalam hati, ayolah kita bikin resolusi. Ya, resolusinya tuh apa Bu? Saya coba kemarin bikin 3 poin ya agar memacu motivasi buat diri kita. Yang pertama adalah memaksa diri. Jadi ini mulai bulan Rajab sampai ke depan, salah satu yang harus kita lakukan adalah memaksa diri. Memaksa diri apa? Memaksa diri untuk berbuat kebajikan. Karena kita sampai pada tingkatan ikhlas mah rasanya kita belum bisa. Coba misalnya tadi terdengar adzan asar ya, kita itu melaksanakan sholat karena sudah diperintah. Ya, terima kasih Miza. Berarti kita melaksanakan sholat itu adalah berdasarkan perintah ya, belum sampai pada keikhlasan. Tapi itu lebih baik daripada kita tidak melaksanakannya. Ya sekali lagi Ibu, mari kita memaksa diri. Seperti pada sore hari ini, saya tahu kita itu udah capek barangkali ya beraktivitas dari pagi. Ibu Sungkowo setiap hari Rabu pulang agak lebih cepat ya Bu, karena ingin mengikuti ta'lim. Itu adalah dalam rangka memaksa diri Bu. Itu baik, karena kalau untuk kebaikan ini rasanya memang hati kita selalu untuk dipaksa. Paksa Bu diri kita, insya Allah kalau kita pandai memaksa diri kesananya tuh insya Allah kita bisa istiqomah. Dan memang di dalam hidup ini tuh terkadang kita kekalahan yang paling mutlak Bu dalam diri kita adalah ketika kita berpikir misalnya besok mah akan lebih baik, besok akan melakukan ibadah yang lebih baik, ternyata pas ketemu besok gitu lagi gitu ya Bu. Nah dengan begitu itu tuh sudah lebih baik kita punya keinginan diri. Ayo silakan masuk Umi. Oh iya silakan. Nah itu ibu-ibu sekali lagi, ibu-ibu datang ke pengajian ini kan adalah hasil dari memaksa diri kita. Ya mudah-mudahan dengan ibu mampu memaksa diri kita sendiri, datang setiap kali ada jadwal taklim, baik di malam Jumat, di hari Rabu, ibu paksa diri kita, kemudian ibu sampai melangkahkan kaki. Itu adalah hal yang terus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena ya iman itu kan memang turun naik. Nah salah satu untuk menaikkan iman kita adalah selalu memaksa diri
untuk datang ke tempat pengajian, walaupun memang hawanya tuh berat, Bu. Mau melaksanakan ibadah tuh godaannya gede sekali. Nah kemudian kita mampu memaksa diri, nah itu insya Allah akan membawa kita ke jalan yang istiqomah. Contohlah misalnya ibu-ibu sholat duha, itu kalau nggak kita paksa diri kita, Bu, untuk sholat duha, aduh berat banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Ya nggak apa-apa Umi. Paksa selalu, karena kalau ketingkatan ikhlas mah kita rasanya belum mampu. Tadi sholat zuhur, misal pakai qobliyah zuhur nggak? Ya paksa, Bu, diri kita paksa. Sama si AA juga suka ngerasain gitu, ya Allah kok nggak bisa, belum bisa ya kita istiqomah. Maka minimalnya paksa. Setiap kali kita mau sholat zuhur, ingat paksa qobliyah zuhur. Padahal kalau dilaksanakan nggak lama, paling 2 menit. Tapi kok kenapa diri kita itu berat banget gitu. Ba'diyahnya 2 menit, paksa. Iya. Kalau sampai ke ikhlas mah rasanya belum, maka ya salah satu cara adalah paksa. Ingat bahwa ya kayak tadi qobliyah zuhur nggak bakalan kembali lagi seumur hidup kita. Hari Rabu ini ketika kita ngaji nggak akan kembali lagi di dalam hidup kita. Ya memang ada Rabu depan, tetapi ya mungkin kitanya udah nggak ada di sini, gitu ya. Itu yang pertama paksa. Kemudian yang kedua adalah menahan diri, Bu. Kalau tadi kan memaksa diri, yang harus kita lakukan nih di tahun baru. Kedua adalah menahan diri. Apa menahan diri? Kalau kita pandai menahan diri, itu berarti akan membawa diri kita kepada kesabaran. Menahan diri dari apa ya? Dari segala macam, Bu. Tahan diri kita. Ya terkadang kalau kita nggak menahan diri, ya jauh lah dari kesabaran. Menahan diri dari nikmat, menahan diri dari musibah, menahan diri dari ya segala macam, tahan pokoknya diri kita. Kalau dulu mungkin di masa muda ya, ada orang misalnya membuat hati kita jadi sakit, rasanya kita pengen ngelawan aja. Sekarang tahan udah, Bu. Ya mau ngapain lagi, dipermasalahkan juga diperpanjang, malah jadi ribet udah hidup kita. Makanya ya tahan diri dari nikmat. Kalau makan ya udahlah sekenyangnya aja. Kalau uang lagi ada, ya udahlah seperlunya saja. Tahan, Bu, menahan diri. Bil khusus adalah menahan diri ketika kita ibadah, Bu. Nggak usah ibadah yang tinggi-tinggi dah, sholat aja. Sholat, Bu, tahan diri kita ketika hati kita itu pengen buru-buru aja itu sholat. Kenapa sih kita udah 60 tahun ya belajar sholat, kenapa sampai saat ini kita sholat tuh pengen buru-buru mulu gitu, Bu? Pengen buru-buru aja selesai, pengen buru-buru aja selesai. Apalagi sholatnya Miza ketika ditungguin teman di luar ya. Miza kan disamper sama temennya, Miza ngajak buru-buru jalan. Miza sholat duhur baru rokaat pertama, rasanya lama bener sampai ke rokaat ke-4. Maka belajar nih di tahun baru ini, tahan diri dari segala macam, dari kebaikan ya, dari keburukan, tahan diri kita. Insya Allah kalau pandai kita menahan diri. Misalnya nih itu bibir ya, terutama bibir. Rasanya kalau menahan bibir agar tidak bicara itu lebih sakit daripada sakit perut ya Miza ya. Itu nahan bibir supaya jangan bicara gitu. Misalkan kita tahu sesuatu gitu tentang keburukan orang itu, aduh nahan bibir, ya Allah. Kudu dijahit kali mah bibir kita ya. Tahan. Sekali lagi, kan kata Allah, siapa orang yang pandai menutupi aib orang, maka Allah kelak di akhirat akan menutupi aib kita. Itu aja ingat. Kalau misalnya kita di dunia ini menyebarluaskan aib orang lain ya, padahal apa untungnya coba untuk diri kita? Apa untungnya? Kelak di akhirat aib kita pun juga akan Allah umbar-umbar. Nanti di akhirat itu ada sebuah layar ya, Bu, sebuah layar yang dimana layar itu kayak layar tancap tapi besar banget, bisa disaksikan seluruh yang ada pada saat itu di mahsyar.
Saya berpikir kayak kemarin tahun baru di Sarinah. Sarinah itu ibu tahu ya, gedungnya kan gede banget tuh Sarinah. Itu dipakai layar bu. Saya berpikir ya Allah, barangkali kelak di akhirat juga kayak gini ya. Itu gedung Sarinah kan ukuran berapa puluh meter kali berapa puluh tuh, semuanya dipakai layar. Jadi yang nonton itu disorot tuh ada gitu di situ. Nah kelak di akhirat, ibu, aib-aib kita itu akan Allah pertontonkan. Ketika kita misalnya ngambil sesuatu punya orang, ada gambarnya, ada suaranya. Ketika kita berbuat dosa ada. Nah khusus bagi orang yang pandai menyembunyikan aib orang lain, cukup kalau orang lain bilang kepada kita, udah cukup deh, kita pendem aja, nggak usah kita nggak usah kita sebarin, udah keep aja di dalam diri kita. Kelak Allah akan menyembunyikan aib bu. Kita nih berbuat dosa di dunia ya. Lalu kok kenapa nggak ada gambarnya? Bu Yoyon misalkan nggak ada gambarnya waktu Bu Yoyon berbuat dosa. Karena Bu Yoyon pandai menyembunyikan aib orang lain, maka Allah tutupi aib sendiri. Itu maka ya jangan sombong kita menyebar luaskan aib orang lain. Toh aib diri kita juga ada. Bagaimana rasanya kalau aib kita disebar sama orang? Itu hukum dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka oleh karena itu 2025 ini mari bu, tahan bibir kita. Tahan itu, nahan bibir ya Allah. Jangankan ibu-ibu bu, si aja kadang-kadang aduh kalau nggak kuat-kuat rasanya udah tahu ini aib orang lain, tapi ini mah kita aja ya yang itu, orang lain mah jangan. Itu kan yang diomongin sama kita, ngomong lagi sama orang, ini berdua lagi ya, berdua aja ya, ayo aja akhirnya sekomplek. Tahu iya jadi kayak estafet begitu. Udahlah, udah cukup. 2025 udah kita belajar yang lebih baik. Ibadah yang gede-gede kita belum mampu, yang kecil aja bu, yang kecil. Yang kecil yaitu mampu menyembunyikan aib orang lain. Mendingan juga, kenapa sih diri kita lebih suka menyebarkan aib orang lain gitu daripada membicarakan kebaikan orang lain? Udah aja padahal mah kebaikannya. Salah satu contoh, suaminya Nabi masuk surga tapi istrinya masuk neraka. Siapa bu contoh Nabi siapa? Betul tuh, Nabi Lut ya, Nabi Nuh. Istri Nabi Lut masuk nerakanya gara-gara bibir, gara-gara lemes, gara-gara nggak mampu menjaga bibir. Kata Nabi Lut, udah jangan bilang, deh itu bilang aja. Kan suatu ketika ada tamu ke rumah Nabi Lut itu 4 malaikat ya, yang menyerupakan manusia ganteng-ganteng. Kata Nabi Lut, jangan bilang ada tamu. Tetap aja nggak mampu nahan bibir. Ya kita pun juga sama sebagai manusia. Kalau kita habis ke mall, rasanya pengen banget bilang ke orang. Habis makan ini, pengen bilang. Habis ini, habis itu pengen bilang. Sekarang mulut, bibir kita bisa nahan, tapi jempol kita nggak bisa nahan. Ditaruhlah di status. Sama aja. Gitu. Ya mari sama-sama bu belajar. Bil khusus mah jangan menyebarkan aib orang lain seburuk apapun itu. Kalau bisa mah udah kita keep aja, udah kita cukup tahu udah. Kemudian tadi memaksa menahan diri, yang terakhir adalah kita merelakan diri ya bu. Yang terakhir nih, merelakan diri itu adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya mau gimana lagi? Sabar. Walaupun kita teriak sampai ke langit misalnya, Allah udah tentukan begitu ya gimana. Apapun yang sudah Allah tentukan kepada kita, kita nggak akan bisa menghindarinya. Dan apapun yang Allah tidak tentukan kepada diri kita, kalau Allah tidak menghendakinya, kita nggak akan menerimanya. Contoh misalnya kita pengen bunuh diri gitu ya, udah minum baygon 2 gelas setengah nggak mati-mati bu. Udah menabrak-nabrakan diri gitu ya, pengen ditabrak sama puso misalnya, motor kita yang rusak, kitanya enggak, belum Allah tentuin. Ada yang begitu banyak bu, yang gagal bunuh diri itu ada, akhirnya kan malah merusak diri. Maka oleh karena itu kata Allah kan, malam yasbir,
siapa orang yang tidak sabar bimusibati atas musibah yang aku berikan. Wa man lam yaqda biqada'i, dan siapa orang yang enggak ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan. Lalu kata Allah, fal yakhruj min tahtis samai, keluarlah dari kolong langitku, fal yatlub rabbang siwai, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Maka oleh karena itu, hal yang paling enak adalah kita udah aja menerima apa adanya yang Allah berikan. Contoh kehidupan si AA lah, nggak jauh. Kalau orang misalkan kerja ya, kerja itu mungkin dia tidak terlalu mengharapkan kepada Allah. Kenapa? Kalau yang kerja kan ntar bulan depan juga dapat gaji ya. Ya kan, bulan depan dapat gaji, ntar dia kerja lagi dapat lagi. Tapi kalau kehidupan kayak si AA, kerja enggak, buka warung juga udah enggak. Jadi hidup si AA mah cuma bergantung kepada rahmat Allah aja udah. Nah maka bagi si AA, kalau memang serba kekurangan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, mungkin di mata Allah itu bukan musibah, itu adalah anugerah ya. Tapi sebaliknya, kalau serba kecukupan, banyak harta, kalau dengan itu malah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah bukan anugerah yang begitu teh, adalah musibah ya. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan kita makan kalangan bawah Bu, kita mah bukan kalangan orang menengah ke atas, kita mah kalangan bawah. Ya mudah-mudahan dengan serba kekurangan kita, mudah-mudahan itu semua menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara diomongin itu tuh Miza kan. Ya, gitu ya Ibu, 3 hal tuh Bu. 1, tadi memaksa diri ya, paksa pokoknya diri kita untuk kebaikan. Kalau sampai ikhlas mah belum bisa, paksa aja. Sedekah paksa, sholat paksa. Dah masih kita masih memaksa, ngaji malas paksa. Paksa pokoknya diri kita untuk kebaikan. Yang kedua tadi menahan diri ya, tahan udah diri kita segala apapun, apalagi tadi dengar penyakit lambung. Aduh, paksa Bu, walaupun sesibuk apapun Bu Yoyon nyuci aja dari pagi sampai ke maghrib. Makan jangan lupa Bu Yoyon, ya Allah, gara-gara nyuci sampai lupa makan. Tuh Bu Yoyon, aduh ampun. Iya. Miza juga yang masih muda, benar. Satu pesannya buat Miza, nggak apa-apalah yang lainnya mah udah pada senior. Ini buat Miza, yang namanya kita dalam hidup, Miza perhatikan dulu diri sendiri ya. Jangan sampai misalkan biarin saya mah nggak makan juga, penting anak. Jangan. Diri kita dulu perhatikan. Bagaimana diri kita mau menjadi manfaat buat orang lain kalau diri kita nggak diperhatikan, nggak diurus. Miza jangan sampai gara-gara punya anak 2, muka awut-awutan, rambut acak-acakan, udah pakai daster bolong-bolong, ya Allah ya Rabbana. Oh, pokoknya perhatikan dulu diri sendiri biar kelihatan segar. Kan kalau udah segar mah enak mau jadi manfaat buat anak, buat suami. Ini mah iya, yang namanya betul. Iya. Iya, jangan sampai, kan itu mawadah ya. Maaf, salah satu sebab kenapa suami mencari kehangatan lain di luar ya barangkali mungkin adalah yaitu di rumah mungkin kurang. Nah, iya bisa jadi. Buat Miza ya, bukan buat kita lah, buat Miza. Iya, buat Miza. Ya nggak apa-apa, orang dia paling muda Mi. Ya kadang kan suka gitu ya, kita juga. Ini si AA sebagai laki-laki ya, kalau laki-laki si AA ngelihat udah rambut gondrong, kumis cokrom, ya Allah, kelihatannya udah nggak punya uang lagi gitu kan. Iya kelihatannya. Iya bener kalau orang laki tuh. Ya mawadah di dalam rumah tangga. Ya nggak apa-apalah, si AA sedikit curhat aja ya sama Miza. Itu kan kita tuh sakinah, mawadah, warahmah. Nah sakinah apa buat Miza ini mah, bukan buat yang lain. Sakinah itu adalah tenang ya Miza, artinya tenang. Jadi kalau rumah tangga kita pengen tenang itu, 1, jangan ada kebohongan. Apa kebohongannya? Jangan sampai mau tidur ngapus pesan dulu. Jangan sampai misalkan mau buka WhatsApp aja, mau buka handphone
ngumpet-ngumpet. Itu kan berarti ada kebohongan. Nggak akan tenang deh hidup kita. Kalau misalkan si abang ketinggalan handphone di pasar, si abang aman kalau ketinggalan handphone di pasar. Tapi kalau si abang ketinggalan handphone di rumah, gelagapan. Nggak bakalan sakinah. Oh iya, iya kan, kok bukan nyindir Miza ini mah. Iya begitu. Iya semua juga kita pernah berumah tangga dari awal ya ibu-ibu. Tentu ngalamin semuanya. Ternyata udah tua begini, kalau pengen rumah tangga sakinah, artinya kan tenang, udah jangan ada kebohongan. Kalau udah ada kebohongan sedikit aja, udah nggak akan tenang deh hidup kita. Misalkan, Miza mulu ya lo, kasihan udah mau nangis Miza. Iya, iya, udah bebas ya. Kalau kata Uni, pagi-pagi itu olahraga. Kalau kata Bu Sungkoma, olah randa ya Bu ya. Iya. Itu misalnya ketenangan. Kadang kita tuh punya rasa cinta yang besar, tapi kita nggak ngerti konsep sakinah. Konsep sakinah itu adalah ya udah jangan ada kebohongan. Kalau kebohongan sekecil apapun, itu awalnya bohong kecil ya Bu ya. Ntar kita tutupin dengan bohong, ditutupin lagi dengan bohong. Udah aja bohong tuh numpuk sampai ke langit. Contoh misalkan gini, Miza lagi ya contohnya. Kata si abang, Dek lagi di mana Dek? Lagi di rumah Bang. Coba abang pengen lihat foto di foto. Aduh kameranya Bang ini lagi kurang bagus. Dua tuh udah bohong ya. Kalau udah gitu nggak suaranya aja, abang pengen dengar suara itu Ziva. Oh Zivanya lagi ke luar. 3 tuh. Iya maksudnya kalau kebohongan kecil ya. Iya, Miza kenapa? Karena semuanya kan pengalaman. Kenapa ketawa juga ya mengalami. Maka ya konsep dari rumah tangga sakinah kenapa di Allah taruh di paling awal ya sakinah kan, mawadah warahmah. Sakinah itu adalah modal utama. Kalau hati udah tenang, dah ini mah boro-boro atau boro-boro tenang gimana? Ngajak keluar misalkan sama suaminya menghindari satu daerah. Gitu ya, karena mungkin di sana ada siapa gitu, ketenangan. Maka sekali lagi udah buat Miza yang masih muda, kalau rumah tangga pengen tenang udah jangan ada dusta, jangan dimula-mulain pokoknya. Terus yang kedua mawadah adalah wadah nih, diri kita nih wadah. Soalnya kalau seorang laki-laki atau perempuan yang masih muda ya nggak akan seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan karena suaranya, karena solehnya. Nggak, laki-laki mah bisa tetap akan jatuh cinta kepada istri itu karena rupanya, badannya. Maka oleh karena itu ya jaga badan kita gitu, jangan sampai ya tadi gara-gara ngurus anak udah daster sobek-sobek, mana lagi haid pada bocor ya, bukan bocor apa sih? Tembus. Ya Allah, itu sih ya kalau ngelihat kayak begitu, aduh, astagfirullahaladzim. Maka tetap harus cantik, misalnya harus urus diri, jangan gara-gara ngurusin anak. Iya. Terus yang ketiga tuh ya udah diikat sama mawadah, ini jadi kayak lagi apa? Iya tuh, itu udah hebat Umi. Ini kayak lagi nasihatin pengantin ya, Teh Haji itu ya, nggak apa-apa, ndak. Miza mah masih pengantin. Iya. Yang ketiga baru kan warahmah, ya ikat dengan apa namanya kasih sayang, gitu. Kasih sayang itu kalau laki-laki mah paling runtuh dengan masakan. Miza itu gampang runtuh laki-laki hatinya. Pokoknya dengan masakan laki-laki turun tuh bener. Maka iya. Oh iya. Kan ibu mah itu. Iya benar. Ya kan dengan hal lain Bu, tapi memang benar sih aku sebagai laki-laki ya, kan ibu-ibu perempuan sih ya, laki-laki itu paling runtuh memang dengan masakan. Ya mungkin teteh nggak tahu ketika si sebelum makan itu
misalnya sama teteh disiapin tuh hati saya tuh udah langsung doa aja, ya Allah mudah-mudahan istri biar sehat, biar jadi amal soleh. Itu tanpa sepengetahuan teteh gitu, walaupun tidak walaupun tidak saya katakan gitu, tapi yakin seorang suami itu begitu Bu, ya entah siapapun. Iya, kan dari pengantin baru kan pesan orang tua saya. Iya. Kalau mau makan, piring disajikan gini caranya dengan saya kasih di meja makan, paling saya nggak tahu tempatnya aja. Oh iya. Berarti iya benar. Saya dulu gitu, iya. Benar. Itu dosa nggak saya? Tidak Bu, karena kalau seorang istri ya soleh atau tidak solehnya adalah bukan menurut ukuran suami orang Bu, tapi menurut ukuran suami sendiri. Iya, bukan menurut misalkan suami orang, tapi suami sendiri. Ya, iya. Jadi Ibu Sungkowo harusnya gini ngobrolnya. Kita kan dari awal tuh mau membangun rumah tangga, bukan mau bangun rumah makan gitu Bu. Iya. Kalau makan mulu lah kan dari awal juga tujuannya rumah tangga, bukan mau bikin rumah makan gitu. Miza, si abang kok Miza kok masakannya nggak enak lah dari awal kan. Kalau dibanding-bandingin gimana? Iya, ya, iya yang bener itu. Kalau saya masak begini enak banget. Emang bener. Iya bener. Si udah insaf itu, mungkin dulu juga pernah ngalamin ya kita ya di dalam rumah tangga, bener, nggak usah banding-bandingin, nggak usah. Dan emang rumah tangga mah belajar. Itu mang nggak haram Mama Sari ya. Yang haram itu adalah kok kamu wajahnya seperti ibu saya, itu haram tuh, zina hukumnya. Iya, misalkan nih kamu wajahnya hidungnya kayak ibu, gitu kan. Nggak boleh tuh, haram itu hukumnya. Kita kudu rujuk ya, kudu beristighfar. Tapi kalau tidak ditawarin makan, mau makan Pak. Iya. Raja kapan? Udah gitu kita lagi tiduran diambil sendiri gimana itu? Nggak apa-apa. Mama Sari memang yang penting kita niatnya lah, niat baik. Kadang kan waktu menyimak itu Bu, menyimak ceramahnya siapa, Agim ya, akan ada seorang pasangan suami istri di hari Minggu katanya gitu kan, istrinya udah capek masak, lalu kemudian udah capek-capek masak, makanan sudah tersaji di meja makan, lalu kata suaminya, ada telepon tuh ke suaminya, teman-temannya ngajak sepedahan gitu ya, lalu kemudian dia berangkat sama teman-temannya makan di luar. Itu gimana perasaan istri kan nyesek gitu kan. Nah, tapi seorang istri yang solih adalah Allah nggak ngelihat dimakan atau tidaknya sama seorang suami, adalah usahanya. Tapi kan kita ingin sampai kepada kesadaran seperti itu kan, kita manusia biasa. Kalau untuk seukuran Miza mungkin belum bisa kita sadar. Tapi kalau untuk seukuran Mama Sari, Umi, itu insya Allah udah bisa. Ya Uni udah bisa, udah ya nih ya. Anaknya udah banyak, udah bisa lah insya Allah. Si Al pun juga sama Teteh tuh akhir-akhir ini ya lagi belajar rumah tangga aja udah. Rumah tangga mah ada kerjasama, nggak usah Kadang ya kayak gini contoh Bu, nggak apa-apa. Ini contoh rumah tangga si A. Kemarin kan kata Teteh tuh ingat si A bersihin katanya tempat air udah hitam gitu kan ya, yang di dapur tuh. Ya udah si A bersihin aja sampai bersih. Lalu pas Teteh pulang si A nggak bilang, nih kita nih penyakit Bu ya, penyakitnya tuh kita kalau mengerjakan sesuatu di rumah, pasangan kita tuh suka pengen dikasih tahu ya. Misalkan kayak tadi tuh lihat tuh tadi seharian udah udah bersihin tuh sampai keringat bercucuran, sampai tadi habis sabun aja 2 bungkus gitu ya. Ini penyakit kita Bu. Kalau si A coba nih berusaha nahan, enggak, si A nggak bilang. Kalau sekarang udah berpikir, kalaupun juga nggak bilang, ntar juga Teteh lihat gitu. Ya iya. Tapi kan kita pengen sampai ke situ tuh susah Misa. Nah, makanya belajar ya Bu, belajar menahan diri. Udahlah kebaikan yang kita
kerjakan ya ngapain lagi diomongin gitu. Kalau nggak misalkan si A belajar juga dari rumah tangga sama, misalkan teteh masak air, kemudian teteh ngobrol di depan, airnya udah itu gitu ya, teteh asik aja ngobrol, udah aja matiin aja, masukin ke teko, udah kelar, nggak usah ngomong. Kata teteh, tadi kompor dimatiin, no, udah di teko, airnya udah kelar. Tapi kalau dulu kita belum, masih pada egois, kita raih tangan istri kita, tangan suami kita, ayo lihat sini ke dapur, no, lihat no, untung aja nggak gitu. Ya itu maksudnya kita belajar 2025 ini udah nahan diri lah, udah nahan. Itu kenapa sih? Bener tuh, kalau Uni mah insya Allah udah bisa ini ya, mukanya aja udah ngalah Uni mah. Baik, ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita keluarkan Al-Qurannya. Udah lama ya kita tidak membaca Al-Quran. Nggak apa-apa, itu mah tadi berbagi pengalaman. Sungguh memang rumah tangga mah yang udah 20 tahun tetap aja begitu misal. Adalah rumah tangga mah kalau rumah tangga 10 tahun ke atas itu ujiannya lebih besar. Kenapa? Adalah kebosanan. Dua-duanya udah pada bosan. Kalau masih di bawah 10 tahun masih ada rindu-rindunya misal. Wow, 40 tahun lagi. Iya benar. Bukan kayak suami kopi sendiri nggak dulu. Iya saya juga gandeng berdua kemana-mana. Baik ibu, kita baca Al-Quran sebentar. Masih di Al-Baqarah bu, juz 2 ayat 89 ya bu, 89. Walamma ja'ahum kitabun, walamma ja'ahum kitabun, ayat 89 surah Al-Baqarah. Ya, coba ibu tolong dilihat dulu ya. Kalau juz itu adanya di pojok sebelah kanan nih, di kanan di sini bu nih. Di kanan ini nama juznya itu alif lam mim. Ya, tuh di alif lam mim di pojok kanan. Kalau di tengah itu halaman ya. Di pojok kiri adalah nama surah. Surahnya Al-Baqarah ini. Nah, 89. Betul. Ya, mengingatkan kembali Bu, ini angka 1 ya Bu, 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Jadi kalau huruf Arab Bu, sekali lagi huruf Arab itu ditulis dari kanan ke kiri. Huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri. Tapi kalau angka Arab, ingat kalau angka Arab itu dari kiri ke kanan. Coba Bu dilihat dulu sini Bu. Kalau tulisan Arab nih kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, dari kanan ke kiri. Tapi kalau untuk angka Arab itu dari kiri ke kanan. Misalkan angka 12 itu 1 dan 2 sama kayak kita tuh, itu ya. 13 1 dengan 3. Jadi enggak mentang-mentang huruf Arabnya ditulis dari kanan ke kiri, kemudian angkanya juga penulisannya dari kanan ke kiri. Enggak, penulisan angka Arab mah dari kiri ke kanan. Coba Miza, ini angka berapa? Nah, 81 bukan 18 gitu. Kan kalau bacanya nih Arabnya mah dari sini ke sini, sedangkan angkanya mah dari kiri ke kanan ya. Ini harus kita pahami kalau hurufnya dari kanan ke kiri. Tapi kalau angkanya dari kiri ke kanan. Maka untuk ayat ini adalah di ujungnya kita lihat. Jadi misalkan nih ayat dari baris 1 sampai ke 2, kemudian di sini ada bulat gini, kemarin apa namanya ini? Rasul. Nah, ini Rasul ayat nih. Lalu di sininya berapa tadi? Ayat 89. Nah, berarti dari
sini ke sini itu ayat 89. Jadi yang dilihat tuh yang di sini ujungnya, karena penulisannya dari kanan ke kiri. Ya, coba Bu Yoyon, ini Bu Yoyon angka berapa Bu Yoyon? 22. Hah? Orang kebalik begitu. Nih tuh hurufnya nih. Berapa? 27. 26 ya. Salah. 6 2 kali gitu. 6 2. Bukan dari kanan. Ya, bukan dari kanan, Dari kiri ke kanan ya. dari kiri ke kanan ya, gitu ya ibu-ibu. Misalkan kita mau nulis 53, berarti 5 sama 3. Dari sini nih bacanya nih, bukan dari sini. Ya, ini 5 3. Kalau dibaca dari kanan kan jadi 3 5. Angka Arab mah dimulainya dari kiri kanan gitu. Ayat 89. Ya, betul, 89. Betul, ya, walamma. Juz 1. Ya. Juz adanya di pojok kanan atas ya. Kalau surah adanya di pojok kiri atas. Ada? Berarti ada di juz 2 ya. Adanya di juz 1 kalau di sini nih. Juz 1 surah yang kedua. Iya. Juznya 1 Alif Lam Mim, sedangkan surahnya surah kedua. Ya. Nama juz itu diambil dari awal kalimat. Ya. Sekarang walamma jaa ya Bu ya. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Ya, salah nggak Bu? Ya, berarti alhamdulillah ibu-ibu sudah sedikit peka ya. Kenapa kita salah tadi bacanya? Ada apa Misa? Ini belagu Misa pakai Qurannya kecil banget. Mentang-mentang anak muda. Ya, ada apa? Tanda mam. Ya, lam alif itu tanda apa Misa? Mamnu ya. Apa? Mamnu itu la waqfa fi. Nggak boleh berhenti. Lalu ketika kita misalkan nggak boleh berhenti di situ, sedangkan napas kita pendek, maka kita harus melewatinya atau kita berhenti pada sebelumnya. Ini nanggung ibu ya, berarti ibu berhentinya di min qabl ya. Ayo kita tarik napasnya. Wadamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Lihat di atasnya ada tanda waqaf apa? Ya, jim itu tanda waqaf apa? Jaiz. Pintar Mas Arya hari ini habis makan bakso kali beliau ya. Ya, jaiz adalah boleh berhenti ya. Terus فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Lihat itu di atas bihi ada tanda sholat ya. Sholat itu adalah al-waslu aula, dilanjutkan lebih baik. Tapi nggak salah kalau kita berhenti. Kalau napasnya panjang sih kita ambil fadilah dari sholat ini boleh. Kafaru bihi fala gitu, ke sana dilanjutin. Tapi kalau napas kita pendek ya nggak apa-apa berhenti. Fala'natullahi 'alal ya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. Itu tanda wakaf apa? Qala ya, qala itu adalah al-waqfu aula, berhenti lebih baik, nggak salah ya kalau diterusin. Jadi ini ala ghadabin, berarti kalau berhenti jadi ghadab, berarti huruf terakhirnya adalah huruf ba. Maka ketika ada ba mati di akhir kalimat kayak gini Bu, di akhir kata ghadab tuh kan akhir katanya adalah huruf ba, maka ini namanya qalqalah kubra. Qalqalah itu membalikan, kubro itu besar. Jadi kita ketika membacanya membalikannya itu besar, ala ghadab gitu. Terus walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unsila alaina bima unsila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq. Kalau kita berhenti wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Okop apa Ibu? Qala ya, ada ya. Miza yang kecil ada? Ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Tadinya fauqakumut tur. Kenapa kita berhenti? Karena itu ada tanda qala ya, berarti ini adalah mad arid lisukun ya. Tadinya turo, ro-nya berharokat fathah. Lalu kemudian karena kita berhenti jadi berharokatnya sukun. Maka dalam bahasa tajwid dinamakan mad arid lisukun, sukun yang baru. Berarti 6 Ibu panjangnya ketika Ibu berhenti di sana. Fauqakumut tur. Terus khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum. Coba lihat di itu pada kalimat bihi ya, bihi itu di atasnya ada tanda bendera ya Bu ya. Ini menandakan kita harus panjang nih. Nah, ada yang tahu namanya mad silah tawilah ya. Coba itu dulu. Jadi kita bukan hanya melihat pada tanda yang berada di atasnya kayak gini Bu, bukan hanya melihat ininya. Kita harus tahu prosesnya. Kenapa terjadi mad silah tawilah atau mad silah qasirah ya. Ya, ini nggak boleh. Ada cuma kalau kena apa namanya? Kena angin habis gitu dia. Kering. Baru kemarin buka itu. Iya emang. Aduh. Ya. Qasirah ini. Ya.
Jadi mad silah tawilah adalah bagian dari mad far'i, Bu. Mad itu kan cuma dua, mad asli atau mad tabi'i, kedua mad far'i. Mad far'i artinya tuh dahan. Nah ini mad silah tawilah adalah pengembangan atau cabang-cabang dari mad asli. Apabila bagaimana mad silah tawilah terjadi? Apabila hak domir, Bu, yang gini nih. Ini hak domir yang gini. Kalau dia nyatu, tapi kalau tulisnya satuan kayak gini. Ini namanya hak apa, Bu? Hak domir ya. Kalau di atasnya ditandakan kayak gini, apa namanya, Bu? Nah, marbutoh ya. Apabila kita berhenti di tak marbutoh ada tanda wakaf kola, ini tadi bacanya jadi hak ya. Kalau yang begini namanya tak apa? Taknis gitu tuh tulisnya. Taknis. Nah, artinya tuh untuk perempuan misalkan mukminina wal mukminat ya pakai hamas. Nah, ini kenapa terjadi mad silah tawilah? Yang pertama nih, mad silah tawilah dulu. Apabila ada hak domir nih, Bu, kayak begini. Yang palanya kayak pala soang gini atau yang begini, di depannya bertemu alif. Sekali lagi di depannya bertemu alif. Tadi tuh, kan ini kasrohnya berdiri ya, Bu ya? Nah, kasrohnya berdiri, emang tadinya bagaimana? Tadinya tulisannya kayak gini, Bu. Bihi. Kayak gini tuh. Tulisannya bihi. Tadinya kayak gini. Lalu, cara penulisannya diperpendek. Iya-nya ini digantikan dengan kasroh yang berdiri. Berarti ini mad nih, Bu. Mad tobi ini. Bihi, hanya saja di depannya bertemu alif. Di depannya apa kalimat kesananya? Bihi, terus bihi imanukum, bihi imanukum. Jadi proses terjadinya mad silah tawilah adalah mad tabi'i bertemu alif. Jadi kalau gini doang nih, Bu nih. Tuh, kalau gitu doang namanya mad tabi'i ya. Tapi di depannya bertemu alif, maka ini berubah nama jadi mad silah tawilah. Ya, sama mad silah tawilah, lalu di atasnya ditandakan tanda alif. Nah, kedua sekarang mad silah qasiro. Sama misalkan bihi gitu ya. Sama kayak gini, tapi di depan hak domir ini tidak bertemu dengan alif, mau dengan wawu, pokoknya selain alif aja. Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Ini nih pacarnya si hak domir ini cuma satu doang, alif. Alif doang. Jadi kalau hak bertemu alif kayak gini, maka ini terjadi mad silah tawilah. Tapi kalau tidak bertemu dengan alif, mau wawu, ba, ta, jim dan sebagainya sampai ya, ini namanya mad silah. Kalau mad silah tawilah, mad panjang silah bertemu tawilah itu lama. Jadi lama dia berapa harokat? 5. Tapi kalau mad itu panjang, silah itu bertemu qasiroh sebentar. Jadi kalau misalkan bihi wassamawat misalnya, nih hak domirnya bertemu huruf apa? Wawu. Maka ini namanya mad silah cuma 2 harokat gitu ya. Jadi kita tidak terpaku pada tanda alis ini. Kita harus tahu proses terjadinya mad silah tawilah adalah ini, Bu, mad tabi'i ini. Nih kasroh berdiri, fathah berdiri, kemudian nih tanda domah yang kebalik kayak gini, ini namanya mad tabi'i. Lalu nih mad tabi'i ini di depannya bertemu apa? Misalkan kayak gini ya, lahu, misalkan disuka lihat ya. Nah, misalkan di depannya ketemu alif. Nah, ini terjadi mad tawilah. Ini hak domir, ini alif. Tapi misalkan lahu ma. Tuh, lahu ma. Kalau gini mad silah qasiro kayak di apa namanya ayat kursi ya. Coba misal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu. Itu ya tulisannya indahu. Tuh, Bu tuh ya. Indahu. Kalau gini doang ada apa? Mad tabi'i atau mad silah qasiro gitu ya. Tapi di depannya ketemu indahu. Tuh di sini, maka ini indahu ini jangan pendek, Bu, bacanya. Jangan gini Ustaz. Indahu illa bi, jangan gitu. Tapi ini 5 harokat.
indahu. illa bi'idnih. Alasannya hak domir bertemu namanya tawilah. Ada dua ya di ayat kursi. Inna ila bi ya'lamu wa baina aydihim wa yuhituna bi syai'in min ilmihi gitu ya. Di depannya ketemu apa? Alif ya. 5 nih Bu. Ilmihi illa bi idnih indahu. Tuh. Min ilmihi illa bima sya gitu. Jadi mansilah tawilah adalah terjadi ketika hak domir bertemu alif. Kalau hak domirnya bukan bertemu alif namanya ya panjangnya masih sama 2 harokat. Madsilah juga sama, Ibu maaf ya, nih dihapus nggak apa-apa. Yang 5 harokat lagi namanya mad apa? Mad jaiz munfasil. Kedua mad wajib muttasil. Lalu terjadinya mad jaiz munfasil adalah ketika mad tabi'i bertemu dengan alif. Misalkan seperti kalimat mad jaiz apa? Itu mad wajib. Ya, misalkan kayak ini, Bu. Bima. Kalau gini doang apa, Bu? Mad tabi'i ya Bu ya. Ini alif madis setelah fat. Ini mad apa? Mad berapa harokat nih? Bima gitu ya. Terus di depannya ketemu alif. Bima maka di atasnya ditandakan gitu tuh Bu tuh. Bima unzila. Ini namanya mad mad tabi'i bertemu alif ya. Mad tabi'i bertemu alif tuh. Kalau tadi mah domir bertemu alif nih, si alif jadi masalah mulu nih. Anaknya Teh Haji itu si alif ya. Bima. Iya ada. Ya, mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i bertemu alif. Maka di atasnya dinamakan apa? Dipakai tanda alif. Alis. Kalau mad badal adalah alif berfathah. Fathahnya berdiri di atas alif ya. Misalkan kayak gini. Amanu gitu ya. Amanu. Nah, ini dinamakan mad mad itu panjang, badal pengganti. Pengganti dari mana? Asalnya manu. Jadi kemudian alif yang pertama dibuang, ditaikin ke sini. Amanu atau misalkan ayatin gitu ya. Ayatin tadinya yatin. Ini maka yang berdiri ini namanya mad badal. Sama-sama 2 harokat. Nah ini Bu mad tabi'i bertemu alif namanya mad jaiz munfasil. Tapi kalau mad tabi'i bertemu hamzah, kayak gini Bu. Nih kayak gini apa bacanya Bu? Jaza 2 ya. 2 harokat. Mad apa ini? Ini kan ini mad tabi'inya nih jaza gitu. Mad apa? Mad lalu di depannya ketemu hamzah jazaan. Tuh gitu Bu. Ini jadinya mad apa? Mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu atau misalkan kayak gini ulaika. Tuh. Ini nih fathah berdiri adalah mad tabi'i ya. Di depannya bertemu berarti kita bacanya ulaika gitu. Namanya mad wajib muttasil bertemu. Kalau mad jaiz munfasil, mad jaiz munfasil ini mad wajib muttasil. Nah, gitu. Nggak apa-apa kata ibu-ibu, belibet nggak apa-apa, kalem weh. Ya betul. Sok tadi teh mana ya? Nggak apa-apa sampai 5:30 Tat. 5 menit lagi ya. Ayat berapa tadi ya? Berapa? 93. Wa id akhadna mitsaqakum itu. Oh ya. Ayo.
Bu, sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum. Ya tadi bihi mad apa itu namanya? Mad silah tawilah. Jadi berapa harokat? 5 ya. Coba balik lagi kita rasain. Kenapa bihi dipanjangkan 5 harokat? Oh itu namanya mad silah tawilah. Ayo balik dari bi sama. Dari kul ya. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum. Terus Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Waqaf apa? Qala ada ya. Wallahu alimun bil. Ya, terus وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Lihat itu ada titik 3 ada? Ya itu namanya udah wakaf apa? Mu'anaqah ya. Wakaf mu'anaqah adalah wakaf yang berpelukan. Apabila dia datang pasti datang pada 2 tempat yang berbeda. Maka cara membacanya adalah harus berhenti pada salah satunya. Jadi ibu kalau mau berhenti di awal boleh. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Gitu Bu. Kalau mau berhenti di situ ya. Boleh juga kayak kita tadi di asyraku, jangan berhenti dua-duanya. Kalau kita berhenti di hayah berarti wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum, kita terusin. Gitu ya, Ibu dapat dipahami ya. Kita tadi berhenti pada asyraku. Ayo kita teruskan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Tadi tak apa namanya itu? Takmar, mutah waqafnya waqaf apa? Jaiz, betul ya, boleh berhenti. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا. Terus قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Lihat Ibu, fa'innahu di atas hu ada domahnya kebalik ada. Nah itu namanya mad apa? Lihat di papan tulis mad apa? Tadi kan udah. Itu yang kayak pala soang apa namanya? Hak domir. Lihat di depan hak domir bertemu huruf apa? Fa'innahu naz. Berarti hak domirnya bertemu huruf nun ya. Bertemu huruf apa? Nun, bukan bertemu alif. Kalau bertemu nun namanya tadi mad silah qasirah ya. Kalau bertemu alif tawilah panjang. 5 harokat ini bertemunya huruf nun. Maka dia pendek Bu, cukup 2 harokat. Ayo fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Tuh lihat nazzalahu juga ada ya. Domanya kebalik ada nazzalahu. Ya, di depan nazzalahu bertemu huruf apa? Ain ya. Nazzalahu ala. Ya. Hu ala. Berarti hak domir bertemu ain. Namanya mad silah qasirah ya. Ayo. Bi'idnillahi musaddiqan lima baina yaday. Pada kemana sih ini? Hilang? Aduh, ya Allah ya Rabbana. Bisa begitu ya? Masa Miza yang masih muda hilang bisa? Hilang? Udah 196.
197 sekarang. Qul man kana. Ayo. 197. 197. Juga bingung jadi 199. Ya. Oh ya. Udah ini. Nggak pakai satunya. Iya, nggak pakai ya. Ya. Ayo. Nyari 100. Ayo. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra. Terus Qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulih. Lihat dulu Bu, wa itu mad apa? Benar, mad tabi'i bertemu hamzah ya. Wa tuh mad tabi'inya tuh. Di depannya bertemu huruf apa? Hamzah ada? Ada ya. Wa malaikatihi mad apa? Iya, hadomirnya bertemu waw ya, bukan bertemu dengan alif. Jadi ini cuma dua harokat namanya mad silah qasirah. Ayo. Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak berasa Ibu 1 jam setengah kita bersama. Mudah-mudahan ayo Pak sambil dibagikan Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Al-Qur'an kita walaupun sangat jauh dari kekurangan. Juga bulan Rajab ini Ibu, saya lupa tadi adalah mengingatkan kepada kita semua tentang kodok puasa ya ibu-ibu. Jadi terkhusus untuk ibu-ibu semua, barangkali mungkin Ramadan kemarin ada yang bolong-bolong, maka inilah saatnya kita 2 bulan terakhir menuju Ramadan harus mengkodok. Ya. Betul. Ya. Misalnya kan ya kita kan udah tua, udah sepuh kan. Betul. Terus ya. Ya. Puasa gitu. Ya. Terus tapi kita niatnya nih puasa nih. Ya. Puasa bulan Rajab, tapi niatnya kodok, tetapi kodok yang lalu-lalu boleh kan? Boleh, silakan. Itu lebih afdal. Ya. Jadi Ibu, puasa bulan Rajab ini kan memang tidak ditentukan harus tanggal berapa. Mau di tengah, di awal, di pojok, silahkan. Mau berapa hari pun juga silahkan. Ya. Yang jelas, ya. Pangsit gorengnya cuma segini. Kalau memang ibu-ibu kita tidak bisa puasa sunnah ya bulan Rajab, ya gantikan dengan yang lain. Banyakin baca Al-Quran, istighfar. Tentang masalah puasa mah, ibu mau puasa di awal silahkan, di akhir boleh. Yang lebih baik adalah laksanakan dulu qada puasa. Seperti Umi ya tadi, mungkin kita di masa muda sering banyak meninggalkan puasa. Bagus Umi, sangat bagus, sangat bagus. Jadi nggak niat puasa ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi di bulan Rajab. Iya. Pokoknya bulan Rajab ada sunnah. Kemana Mama Sadik? Iya. Mau buka puasa. Iya. Oh, ada suku nih. Udah gitu aja insyaallah ibu-ibu, mudahan semuanya pada sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di depan Rabu depan. Oh iya. Ayo wala afa minkum hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Jaki buat Jaki aja. kalau mulut udah berebut kepentingan sama kuping udah nggak bakal bener dah pokoknya.
Aki kenapa Ki? Aki makan, Ki. Iya. Kita juga enggak. Masa mah nggak bikin gemuk makan balon baru. Ya sebentar nih Bang. Makan balon sama itu ya. Mama Sari. Udah cukup. Aki tambah semok aja Aki. Tuh, itu apa pangsit gorengnya tuh? Ini. Arjan kemana Misa? Arjan Misa? Kalau Ete itu Bibi ya Misa ya?